sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu sebagai modal bagi kita untuk kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dalam kajian taklim kita. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayahnya. Semoga Allah memberikan selalu keistiqomahan hati. Ini tujuan bagi kita adalah tidak lain dan tidak bukan hanya satu-satunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bicara masalah yang berkenaan dengan ilmu tauhid atau sifat 20 yang membicarakan tentang masalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam rangka kita untuk ma'rifatullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah berusaha menjelaskan tentang yang sifat-sifat Allah, yaitunya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu ada 7. Ada qadrat, ada iradat, ada ilmu. Qadrat kuasa, lawannya ajzu, artinya lemah. Sementara iradat maknanya adalah berkehendak, dan lawan dari itu adalah karohah. Karohah itu artinya terpaksa, dan Allah tidak mungkin terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitunya ilmu. Ilmu itu mengetahui.
Lawan daripada ilmu adalah jahlu atau jahil atau bodoh menurut kita. Dalam segi apa saja. Kita sampai kemarin bicara masalah yang berkenaan dengan ilmu. Sifat yang wajib bagi Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin Allah itu jahlu atau jahil atau bodoh. Karena bodoh tersebut adalah sifat bahagian dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang yang berkenaan dengan ilmu di suatu daerah, kampung, wilayah atau negeri yang tidak ada ilmu pengetahuannya, maka ingatlah, ketahuilah bahwa negeri tersebut sudah lemah imannya. Terutama adalah tentang masalah ilmu agama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah, senanglah, bahagialah, menyuruh muasuhana awak mamasu aninyo ke sekolah. Terutama ilmu agama jangan sampai terabaikan. Agama jangan dipandang dengan sebelah mata. Nanti kekhawatiran bagi kita, maka umat tersebut akan lemah, terutama akidahnya. Karena Allah telah menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kamu khawatir, kamu takut, kamu cemas sekiranya kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah, dan terutama adalah lemah iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita istiqomah selalu. Mudah-mudahan walau kita tetap dalam kondisi situasi apa dan bagaimana saja, maka iman dan ilmu jangan sampai goyah. Karena iman dan ilmu barometer seseorang. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan penilaian seseorang tersebut, kalau dia beriman dan berilmu, maka derajat manusia itu diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa', Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu, wa utul ilmah derajat, dan orang yang berilmu beberapa derajat, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ilmu sangat perluana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan baginda Rasul mengatakan laisa minni, bukanlah termasuk golongan umatku, kata Rasul. Min ummati, dari golongan umatku, man lam yajillu kabirona, siapa yang tidak memuliakan orang-orang dewasa. Ini bahagian dari adab. Jadi adab tu para lu awak sampaian kanak cucu awak. Apalagi kalau awak di Minang raso jo pareso malu jo sopan. Jangan sampai samu sawah jo pematang. Kalau lah samu sawah jo pematang kan ayah hanyui saro pun hanyui gitu kan. Jadi karyang dia teh menumpu ayah di bawah. Pematang itulah batihnya. Pematang itulah rambu-rambu aturan Allah.
Jadi kata Rasul, laisa minna ummati, bukanlah golongan daripada umatku, man lam yajillu kabirana, di mana orang-orang mereka yang tidak memuliakan orang-orang dewasa. Jadi orang-orang dewasa tuh, bapak-bapak tuh tidak ingin dihormati oleh yang kecil, tapi tugas yang kecil menghormati yang tua. Nah gitu. Ini tugas awak menghormati yang tua. Lebih itu dari awak. Wayarham sawirana, yang tidak menyayangi yang kecil. Nah, kebalikannya. Jadi yang kete itu tidak minta disayangi, tetapi tugas kita menyayangi mereka. Maka berilah mereka tu ilmu, berilah mereka kasih sayang, tunjuk ajarinya. Nah, itulah namanya kalau di Minang salah bahasa pung tukah barasa. Kalau nyo salah jadi padiahan. Nah, gitu. Tugas awak menyapunya, menyegurnya. Nah, itu tidak boleh di kampung awak menurut adat, menurut kebiasaan, apalagi menurut agama. Nah, gitu. Di dalam Islam tuh marah tuh sebenarnya tidak ada. Ghadab namanya itu. Tidak ada. Yang ada watawasau bil haqq, watawasau bis sabar. Nah, jadi nasihat menasihati dengan kebenaran, awak menyampaikan benar. Kadang metode penyampaian itu ada yang karih, nah kayak gitu. Kecik dan kete itu nyoberang, pa tu berang kawat, mama tu berang kawat, mama tu nyobangi kawat. Nah, itu kan penafsiran dalam kehidupan awak. Wa tawasau bil sabar, sabar awak di situ. Jadi kalau ditegurnya langsung berubah, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, sabar awak, tetap nasihati. Nah, gitu. Jadi bahwa laisa min ummati, kata Rasul, bukanlah golongan dari umatku yang mana malam yajillu kabirana, orang yang tidak memuliakan yang lebih besar. Jadi ternyata orang lebih besar dari kita berhak untuk dimuliakan. Kewajiban bagi nang kita untuk menghormati dan memuliakan. Itu namanya hak dan kewajiban. Kemudian juga wayarham saghirana, yang tidak menyayangi yang kecil. Kewajiban awak menyayangi yang kecil. Nah, gitu. Nah, kalau itu terjadi kan bagus, kan hebat itu. Tidak perlu minta-minta, minta dihormati, minta disayangi, kan tidak perlu. Awak tahu kewajiban awak menyayangi yang kecil. Dia tahu kewajiban dia menghormati yang tua. Nah, gitu. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu diminta-minta. Tugas kita tentu mendidik dan mengajarinya. Bapak Ibu hadirin, nah itu ilmu. Nah, kalau seandainya anak-anak didik awak, anak-anak kita, generasi awak, kalau tidak dikasih tahu, tidak disampaikan, dia akan tidak tahu. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari bagaimana tetap kita istiqomah membimbing anak-anak awak, cucu-cucu awak, salah bahasa tukang bahasa. Jangan dibiarkan mereka itu salah. Kalau nyo salah, awak padian, dia menganggap yang dilakukannya itu betul. Bapak itu, karena awak diam. Jadi menurut inyo, batu ayahnya kerajaan itu. Padahal salah. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ilmu hal-hal yang seperti itu tentu kita tularkan kepada diri kita, keluarga kita, anak turunan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan juga wa ya'rif li'alimina, yang tidak
mengetahui hak-hak orang-orang alim, orang-orang berilmu. Jadi kalau ada orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, guru-guru kita di kampung kita, di daerah kita, maka kita harus mengetahui hak-hak beliau. Apa saja? Mungkin beliau kalau di kampung-kampung dulu kan guru-guru itu kan selesai di masyarakat sadualahnya. Ambo masih tainge dulu tuh. Kalau guru ambo musim padi, menyabit padi, ya menyabit namanya Pak ya. Tuh kami pai bersama-sama tuh. Mulai dari menanam, menyamayan malahan. Kadang-kadang guru tuh pai duduk-duduk saya ke sawah katanya. Selesai dia awak sadonya. Awak ingin barokah guru kok. Guru mengaji. Di samping guru mengaji, beliau pandailah guru silek gitu kan. Nah, itulah belajar silek lah malamnya beliau. Jadi artinya apa? Kita harus seperti itu. Kalau kini kan pertemuan guru dengan murid tuh kini kan paling di rumah sekolah, di rumah apa. Kadang minta tolong ambil pena saya kasih sesuatu menyanyi ya. Nah, tolong ambil pena ibu di situ, ambil buku ke pustaka nih. Panen buah, yang lain lah bu. Nah, gitu. Kenapa? Jangan serta-merta disalahkan mereka itu, tetapi mungkin pendidikan akhlak yang penting kita tanamkan kepada mereka. Bahas supaya adab-adab. Ternyata adab itu di atas ilmu. Gitu. Jadi adab adalah di atas ilmu. Walau ilmunya banyak, kalau dia tidak punya adab dan tata krama, itu tidak ada nilainya. Awak dulu kalau di kampung-kampung tuh di Jagowana tuh guru jan ka berang, guru jan ka bagi kawak murkanya, dijago perasaan dan segala macamnya. Kalau rirayo tuh rumah guru tuh pasti batamui tuh, banai itu. Kadang buantan bagai koan kadiantan kan tasaralah kok kan ndak mencari banyak jumlah, yang penting kan bagaimana kita menjalin silaturahmi kepada guru. Gitu. Nah, sekarang kan teknologi zaman kan sudah berubah, semakin maju. Kita menyesuaikan saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi dalam pandangan Rasul ada 3 yang penting kita ketahui, karena Rasul menyatakan bukanlah golongan daripada umatku. Yang pertama sekali siapa? Malam yajillu kabirana, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Ternyata memuliakan yang lebih tua kewajiban kita yang muda. Yang kedua, wayarham shaghirana, yang tidak menghormati dan menyayangi yang kecil. Ternyata kewajiban awak menyayangi yang ketek-ketek, yang kecil-kecil. Walaupun dia tidak minta disayangi. Kalau salahnya kita tegur. Jadi teguran itu tentu dengan penuh kasih sayang, penuh petunjuk, mengandung makna-makna yang namanya bagaimana mendidik dan membina mereka. Jangan melarang. Salah anak di rumah saji, jangan bagalui jo, kok kabagalui tidak usah datang, itu melarang namu itu. Tidak di sini, tempat lain ada kayak gitu. Ambo mendengar kayak gitu. Mari bu saya pulang sini. Yo anak-anak tentunya takut dia awak, hanya pulang, tidak sembahyangnya dong. Awak salah teknisnya itu. Baik, kita sholat ya. Iya pak, iya ma. Jangan ribut. Awak mengaji, jangan ribut. Dalam masjid tidak ada ribut, ada adab-adabnya. Maributnya, tadi kanya lah ya kecian. Jangan maribut juga. Besok jangan maribut lah tak. Besok jangan maribut lah tak. Gitu. Nyo tetap datang. Kalau tidak datang malahan berang kita sama dia. Badak datang petang.
Iya beko kena berang dek apa dek bapak dek ibu kok. Iyo nang pokok jan dek boy. Masuk sholat dek boy. Nah gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai sekian kali dia akan terbiasa itu. Akan terlatih dia. Tapi kalau apa dia saja, dia menganggap bagalu itu bantuan. Nah gitu. Dalam sholat bagalu itu bana menurut inyo karena tidak ditegur. Jadi tugas kita adalah menyayangi yang kecil. Hak kita, kita mendapat dimuliakan atau dihormati oleh yang kecil. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita tetap? Ya, soalnya kalau seandainya tidak ada yang generasi awak, nah kali gini kan berdua tibonya kan, yang kecil-kecil dari awak. Putu awak nantinya. Maningga hawa habis siaran kan maramain masaji. Ndak dong. Berarti terputus generasi kan? Nah, itu yang dimakasi oleh Rasul tanda-tanda hari kiamat. Inna min asrati sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat itu adalah satu, ayurfal ilmu. Ilmu ditarik oleh Allah, ilmu agama itu ditarik. Ba'acaronyo, satu. Banyak ulama, orang alim ataupun orang-orang berilmu yang meninggal. Semakin banyak orang yang berilmu agama itu meninggal, wafat, semakin banyak agama itu hilang. Karena tidak ada yang tahu jo halal ya haram, hak batil, nan kamajalihan, nan buliah ya tidak buliah. Itulah sama dinya sadonyo. Nan kedua, kurangnya minat generasi anak Islam itu mendalami, memahami, mentadabburi ilmu agama. Apalagi ditambah tidak ada wirid remaja. Wirid remaja mungkin selama corona kan tidak tahu kan doa. Udah Pak ya, tidak ada. Adimawak kabarok karamajawak bisa meramaikan masjid. Nyo yang meramaikan masjid yang memakmurkan tu innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakai masjid Allah itu man amana billah. Nyo dijauhan dari masjid, imannya berkurang. Nah, gitu. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin, tugas awak tu memang bagaimana tetap muasuhnya. Awak kalau di rumah awak suruhnya, asal pulang dari pondok pergi ke masjid. Gitu. Kalau wirid orang datang ke surau, datang saja. Kalau tidak pergi juga ya, gitu. Makanya dibawa dia. Nah, sekarang dia kan sudah kembali ke pondoknya. Selagi kita abai, dia akan lengah. Dia akan lengah. Yang rugi awak. Bisu inyo lah saparomu baru awak sebagai mandi ayahnya memaki awak. Payah awak menyuruh ayah. Banyak payah dari dulu dari biasuan. Nah gitu. Ya balik ke situ balik. Nah, jadi hadirin, kini kan yang banyak tantangan otomatis itu TV. Kalau enggak handphone. Tuh di mata awak kini itu tuh tantangan anak-anak awak itu. Nyu main HP itu kerja gini itu. Nani itu tangannya itu. Boleh kalau ada masjid-masjid yang punya wifi. Ada baiknya, ada juga mudaratnya, kan gitu. Nah, jadi bagaimana teknis meramaikan masjid itu bukan hanya oleh yang tua-tua, tapi juga bagi yang muda-muda. Karena ternyata yang muda-muda itu juga berhak masuk surga. Kan dakwah sudah masuk surga udah enggak kan? Nah muda-muda yo. Tapi kau tidak ingin anak awak masuk surga, enggak aja leh. Nah, gitu. Jadi kini diselamatkan, memang diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, dia tidak akan selamat. Karena dia masanya, tantangannya berat. Nyo masa bermain, nyo masa-masa untuk membuang-buang waktu. Nah, awak yang men-settingnya, silakan main pas jam sholat. Tanya, itu caranya. Tadi di mana sholat zuhur? Di mana sholat asar? Laima, yo di mana? Itu di masjid, lai jemaah. Nah, gitu. Laima. Jago terus.
Kita tidak melarang dia karena memang usianya usia bermain. Apalagi anak-anak yang sebesar ini masanya. Awak nak gaya-gaya kadang mainnya kan. Gitu. Main sampai kawan kan. Dia lama otak kok labi so ketu. Mulai kawan-kawan sekali bersobok. Nah, gitu. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana bermuhasabah diri agar kita tetap istiqomah, jangan lengah, anak cucu wawa kita didik, kita bimbing. Nah, kita ajari dia. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ini lanjutan tentang bicara masalah keagungan dan kemuliaan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Kan perlu bagi kita ilmu-ilmu yang seperti itu. Walau kita hendak anak kandung awak seorang, kalau inyo salah tetap awak tegur dia. Oh inyo anak orang lain, nah, berarti kita membiarkan kesalahan. Itu caranya. Setidaknya nyo generasi awak anak-anak Islam. Nah gitu. Iya Bu. Ya. Apa bedanya? Oh gitu. Udah Bu? Itu kan ada yang menyatakan sujud sajadah, ada yang menyatakan sujud tilawah gitu kan. Nah, kedua-duanya itu betul itu. Karena ayat yang dibaca adalah surat yang dibaca adalah surat As-Sajadah. Dan hukumnya adalah sunnah. Rasul pernah melakukan itu, pernah. Nah, gitu. Tapi ayat yang dibaca itu adalah surat Sajadah dan pelaksanaannya itu, teknis pelaksanaannya itu innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkaru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Satu, boleh pakai Allahu Akbar. Kedua, boleh tidak. Kalau pakai Allahu Akbar, tujuannya supaya jamaah tahu. Nyu kadang-kadang ada jamaah yang baru. Ndak pernah nyu sujud sajadah gitu. Tahu-tahu sujud itu ulang masnya. Gitu. Hanya satolo gitu kan, tak gopo-gopo gitu kan. Nah, jadi makanya imam Allahu Akbar. Nah, gitu. Nyu yang ndak boleh pakai ruku. Pakai ruku Allah, nah, itu yang ndak boleh. Kalau pakai sujud, pakai takbir itu boleh. Itu sebenarnya kan komando. Nah, kalau dalam komando namanya. Aba-aba kalau di pasukan namanya aba-aba. Siap? Gak? Nah, gitu sama itu. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Nah, gitu. Jadi tujuannya supaya jamaah itu tahu bahwa kita sudah berdiri. Kadang-kadang tatajauh agak surah Mas. Nah, gitu. Bagi yang belum biasa. Jadi boleh pakai takbir, boleh tidak. Nah, silakan. Kalau untuk kebersamaannya supaya makmum itu seragam dan serentak, maka pakai takbir. Nah, kedua-duanya boleh. Sebenarnya itu membaca itu kan tilawah itu kan bacaan sebenarnya itu. Sujud tilawah membaca Al-Quran. Kalau ada kata-kata sajadah itu dalam Al-Quran banyak kata-kata sajadah itu, bukan hanya dalam surat As-Sajadah. Kalau ada terdapat kata-kata sujud, kita hukumnya sunnah untuk sujud. Kalau dalam sholat Rasul melakukan sujud. Bahkan Rasul sedang baca Al-Quran, terdapat ada kata-kata sajadah itu, Rasul sujud dan sahabat umat pun sujud. Kata sahabat dalam hadis riwayat dinyatakan sampai-sampai kepala kami kena kaki teman. Nah, gitu.
de sujud ndak terarah gitu kan, sujud saja nampak sujud gitu kan, berdepet-depet jo kaki kawan gitu kan, dan hukumnya sunnah gitu. Kalau seandainya ndak mungkin untuk sujud, contoh seorang khatib membaca ayat sajadah itu sedang khutbah, ada kata-kata sajadah yang terbaca oleh khatib itu, kan ndak mungkin sujud, turunlah dulu baru sujud, kan ndak mungkin. Maka bagi yang sujud, maka dia mendapat rahmat dan pahala dari Allah, kata Umar bin Khattab. Bagi yang tidak berdosa. Nah, tapi kebiasaan kita di dalam sholat kita bawakan Jumat pagi subuh itu sunnah hukumnya, karena Rasul memang ada membawakan itu. Kalau ayat surat keduanya itu surat Al-Insan itu, hal ata 'alal insan, nah gitu. Tapi kalau seandainya tidak hafal surat Al-Insan, boleh surat Sajadah itu juga atau surat yang lain boleh. Itu ya Bu ya. Jadi mau pakai takbir silakan, boleh, tidak dimasalah, boleh juga. Tapi kalau imam, biasanya imam tuh ingin menyeragamkan jamaah, atau khawatir nanti ada jamaah yang baru, jamaah yang tidak terbiasa sajadah, maka supaya jamaah itu tidak centang parenang berantakan, maka pakai takbir tadi. Nah, gitu. Dari segi hukum keduanya boleh. Nah, gitu. Enggak ada masalah. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah awalnya jamaah tetap lah biasa enggak pakai takbir, enggak ada masalah. Nah, gitu. Hum la yasjudun. Nah, gitu. Nah, itu kadang-kadang kan menghilangkan supaya kadang-kadang kita ada bawa anak, kadang-kadang kita ada bawa yang baru jamaah kita, maka kita pakai takbir itu. Boleh, enggak ada masalah. Ya Bu ya. Itu kadang-kadang imam kita di kampung kan enggak pakai itu gitu kan. Langsung saja sujud nah gitu kan. Kok sampai di kota ada pakai takbir. Bukan kampung kotanya itu. Gitu. Enggak ada pengaruh kampung kotanya gitu. Pengaruhnya nanti kepada pemahaman imam terhadap jamaah. Tapi kalau kita di sini semuanya sudah jamaah tetap, udah biasa, enggak pakai takbir, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, gitu. Itu tidak mengurangi dari hal-hal sifatnya dalam pelaksanaannya itu. Tapi kalau pakai ruku baru masalah, dia enggak pakai ruku. Langsung sujud. Baru berdiri, siap sujud, sajadah wajahiyya lillazi. Biasanya ditulis itu di masjid-masjid itu. Bagi yang belum hafal, sajadah wajahiyya lillazi khalaqahu wa saqahu wa samahu wa sabaru wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Diri. Tatayam fa junubuhum anil. Nah, bagi jamaah yang sudah terlatih, langsung. Tapi bagi jamaah yang belum, tagain. Nah, gitu. Dikiranya kok duduk kok. Nah, gitu. Ya Bu ya. Tidak masalah. Yang lain boleh? Ya Bu. Dalam sholat boleh? Tidak masalah. Karena status ayat di dalam sholat hukumnya sunnah gitu kan. Setidaknya satu ayat. Tapi kalau seandainya memang sempurna, ayat itu lebih bagus. Kayak Al-Ikhlas gitu kan, Al-Kautsar itu kan satu paket setidaknya bagus gitu. Tapi kalau Al-Kahfi itu kan panjang, boleh. Mungkin satu ayat, 2 ayat atau 5 ayat nggak dimasalah. Al-Baqarah gitu kan, mungkin 3 ayat, 4 ayat boleh, nggak dimasalah. Yang penting ada membaca ayat di dalam sholat itu. Apakah ayatnya itu utuh kita baca? Tapi kalau seandainya kan contoh kita baca ayat awal surah Al-Baqarah, kalau bagusnya kita kan satu paket, contoh ayat 1 sampai 5. Itu kan satu paket, itu bicara masalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah gitu. Alif lam mim
Zalikal kitabul la raiba fi. Itu kan orang takwa. Sampai ulaika. Nah, sampai sana. Itu 5 ayat tuh satu paket namanya itu. Kalau masuk nanti innal ladzina kafar itu bicara masalah orang kafir lagi. Nah, gitu. Kadang-kadang kawan kan ada menyambungkan juga antara orang beriman dengan orang kafir dan pun seketika sambungannya. Jadi itu pengetahuan imam atau pengetahuan kita tentang masalah ayat tersebut. Qul huwallahu ahad. Itu saja kita baca, Allahu akbar, boleh, sah. Karena sudah baca ayat. Nah, gitu. Tapi tentu ingin satu paket kita lengkapkan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu. Jadi satu paket itu. Nah, gitu. Ya, Bu ya? Boleh. Dalam sholat manahan buangin kantui ya. Di dalam sholat, awak sedang sholat, mencari kondisi sholat awak dulu Pak. Awak sholat berjamaah atau sholat seorang. Kalau sholat berjamaah kok tagak awak di tengah atau di ujung. Cari situ tuh. Kalau sholat seorang kok waktu lah di ujung atau lah dari awal. Nah, kalau waktu itu di awal hari jam 1 baru bertahan, buang angin. Bismillah. Lapian kan tu itu berdua oleh. Abian sabian situ dulu. Oh, kan tu yang mana situ? Salat jadi. Lah sudah itu salat lagi. Kalau waktu masih panjang, tapi kalau lah mengaji lu orang masuk ke asar. Kan nampi azan asar ledo. Sebenarnya menahan buang hajat itu, buang angin dalam sholat itu hukumnya mukaruh. Mukaruh. Itu bahasa kampung tuh. Makruh. Bukan boleh, makruh. Lebih baik dilepaskan. Ndak memungkinkan ledo, awak ada juang atau bahaya lah ya bahasa dulu. Beko pas dilapian, ambil dua orang azan asar. Banyak salah awak tu, solat lah di jauh katu, pangantui dolai. Ibu ya, kan banyak salah awak tu. Lah jadi awak pangantui, solat di jauh katu lo. Gitu, itu contoh. Ya Pak ya. Jadi kalau seandainya sama, contoh awak pulang dari ladang, pulang dari sawah, salat gitu kan di rumah. Tahu-tahu ada acik di kaki awak. Mau salat, awak ka salat, ndak nampak awak ada. Lah sedang salat, nampak awak di ampu jari, di jempol awak itu kan. Acik itu. Cari dulu, acik itu masih lengket atau ba'a. Kalau masih lengket, lanjutkan salat. Nah, tak ada masalah. Tapi kalau nyola kanyang, lapih acik itu, keluar darah, kan berdarah ada. Maka sholatnya batal. Ambil duduk boleh pasang KP atau pasang betadine atau alah gitu kan di KB, yang penting darah tidak mengalir. Tapi kalau acik masih lengket kan tidak mengalir tuh, tidak mengalir darah tuh, boleh dilanjutkan sholat. Nah, itu hukum fikih itu. Nah, gitu. Soal kalau tapi pengana aja kacik kan, oh ya cik masih. Yang mana tahu bahwa mungkin dari sawah atau dari ladang menyabik rumput dan segala macamnya kan, itu hukum fikih. Ya Pak ya. Jadi buang angin tadi, kalau kondisi kita masih lapang, waktu kita masih banyak, lepaskan saja. Nah, gitu. Gigi? Nyamuk itu biasanya darahnya tidak mengalir. Nyamuk nyala kanyang nyopai, darahnya tidak menetes itu. Oh digituan. Oh gitu, darahnya tidak mengalir. Tidak ada salah. Sedang sholat, oh ya jangan digitukan lah. Dia lau saya. Nanti kan ini kan lari begitu. Iya.
Ya kalau sakit boleh digawi, tapi jangan terlalu banyak geraknya. 1 kali saja. Lebih dari 3 kali menurut Imam Syafi'i salatnya batal. Allahu Akbar. Itu dah muah tu dah. Tak muah tu dah. Cukup saja. Gitu. Gitu. Yang penting gerak tidak boleh dari 3 kali gerak. Kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu. Jangan berlebihan, terlalu banyak gerak. Atau yang penting gerak tidak boleh dari 3 kali gerak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu Isya kita sudah masuk, al-afwa minkum ilal liqa, mari kita istiqomah selalu. Kalau ada kawan-kawan awak, tetangga-tetangga awak, ajak datang wirid. Kalau sempat amak mengajak kawan, amak pahalo kawan tu dapat lo. Kawan dapat pahalo mengajak tu dapat lo, Wak. Gitu. Ya, Bu? Enggak ada namuan, tugas awak mengajak. Nabi kayak gitu. Namuan enggak namuan, itu enggak urusan awak. Urusan awak, tugas awak mengajak. Oh gitu. Kama saji nur ikhlas kadang tu. Soal Pak Haji itu bagi tahu kawan. Oh wirid punya di Kamis dulu hari Kamis. Iya Pak Haji. Gitu. Kau terdengar kau masuk. Kalau masuk terdengar tu. Baik Bapak Ibu, alhaqum min rabbikum ila liqa fastaghfirul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.